Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan pada bab 5, suhu dan kalor. Bagian selanjutnya, bagian C, kalor dan perubahannya. Kalor adalah proses transfer energi dari suatu zat ke zat lainnya, diikuti perubahan suhu yang mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Berdasarkan diagram yang ditampilkan, ketika kalor diberikan pada suatu benda, maka akan mengalami kondisi yang pertama, suhu berubah tetapi wujud tetap. Pada kondisi ini terbagi atas dua yang akan dibahas, yaitu kalor jenis dan kapasitas kalor. Kemudian kondisi yang kedua apabila kalor diberikan pada benda, yaitu suhu tetap tetapi wujud yang berubah. Pada kondisi ini juga terbagi dua, yaitu kalor lebur dan kalor uap. Selengkapnya pada diagram ini kita akan bahas pada slide selanjutnya. Yang pertama, perubahan suhu. Penerimaan kalor pada benda akan meningkatkan suhu, sedangkan pelepasan kalor pada benda dapat menurunkan suhu. Kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu suatu benda dirumuskan Q sama dengan mc kecil dikali delta T, atau bisa juga digunakan Q sama dengan C besar dikali delta T. Untuk Q, ini merupakan banyaknya kalor yang diterima atau dilepas dengan satuan joule atau kalori. Oleh karena itu, perlu diketahui mengkonversi dari kalori ke joule, yaitu 1 kalori setara dengan 4,2 joule. Kemudian untuk C kecil, ini merupakan kalor jenis. Untuk kalor jenis air itu bernilai 4.200 joule per kilogram derajat Celcius atau sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Bagian yang kedua, perubahan wujud. Kalor dapat menyebabkan perubahan wujud antara lain yang pertama untuk melebur atau mencair. Peristiwa ini, bagian pertama, peristiwa mencair ini terjadi jika zat padat berubah menjadi zat cair. Kemudian yang kedua, perubahan wujud yang kedua yaitu menguap. Peristiwa ini terjadi jika zat cair menerima kalor, maka akan menjadi gas. Yang ketiga, perubahan wujud yang ketiga yaitu membeku. Peristiwa ini terjadi jika zat cair melepaskan kalor, maka akan menjadi zat padat. Selanjutnya untuk peristiwa yang keempat mengembun, menyublin, dan mengkristal dapat dilihat pada gambar berikut. Kalor yang dibutuhkan untuk melebur dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Q sama dengan M dikali L. Kemudian kalor yang dibutuhkan untuk menguap dapat pula dihitung dengan menggunakan persamaan Q sama dengan M dikali U. Adapun keterangan dari beberapa persamaan yang telah dipaparkan, yaitu Q sama dengan banyaknya kalor yang diterima atau dilepas dengan satuan joule atau kalori. M merupakan massa zat dengan satuan kilogram. C kecil merupakan kalor jenis suatu zat dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian delta T, ini perubahan suhu akhir dikurangi suhu awal dengan satuan derajat Celcius. Kemudian C besar ini merupakan kapasitas kalor dengan satuan joule per derajat Celcius. Kemudian untuk L merupakan kalor laten dengan satuan joule per kilogram, dan U merupakan kalor uap dengan satuan joule per kilogram. Ini merupakan grafik gabungan perubahan suhu dan perubahan wujud benda. Berdasarkan grafik, mula-mula es batu ini bersuhu minus derajat Celcius. Ketika es dipanaskan, sebelum melebur atau mencair, terlebih dahulu akan mengalami perubahan suhu.
Kalor yang dibutuhkan untuk mengubah suhu disimbolkan dengan Q1. Q1 sama dengan mc delta T. Kemudian, ketika mencapai suhu 0 derajat Celcius, maka es sudah menjadi zat cair. Artinya, es mengalami perubahan wujud. Kalor yang dibutuhkan untuk melebur dari es ke zat cair itu disimbolkan Q2 dengan persamaan Q2 yaitu M dikali L. Selanjutnya, ketika air ini dipanaskan hingga mencapai suhu 100 derajat Celcius, maka terlebih dahulu akan mengalami perubahan suhu dan besarnya kalor yang dibutuhkan untuk mengubah suhu tersebut disimbolkan dengan Q3. Q3 itu sama dengan M dikali C dikali delta T. Selanjutnya, setelah mencapai suhu 100 derajat Celcius, maka air akan menguap dan besarnya kalor yang dibutuhkan untuk menguap yaitu disimbolkan Q4. Q4 sama dengan M dikali U. Jadi, kalor yang dibutuhkan untuk mengubah es menjadi zat cair itu sama dengan Q1 ditambah Q2. Kemudian, kalor yang dibutuhkan untuk mengubah es menjadi zat gas, jadi mulai dari bawah hingga menjadi gas, yaitu sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 hingga ditambah Q4. Soal yang pertama, air sebanyak 6 kg bersuhu 15 derajat Celcius dipanaskan hingga bersuhu 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis 4186 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan kalor yang diserap air tersebut. Pertama, tuliskan variabel yang diketahui. Nah, di sini ada perubahan suhu. Perubahan suhu itu adalah suhu akhir dikurangi suhu awal. Jadi suhu akhirnya 35 dan suhu awalnya 15. 35 dikurang 15 sama dengan 20 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah Q. Untuk penyelesaian dengan menggunakan persamaan Q sama dengan MC dikali delta T. Selanjutnya substitusi nilainya. Lakukan perhitungan maka diperoleh kalor yang dibutuhkan atau kalor yang diserap air yaitu sebesar 502.320 Joule. Soal yang kedua, es bermassa 250 gram bersuhu minus 5 derajat Celcius dipanasi hingga melebur menjadi air bersuhu 0 derajat Celcius. Jika kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius dan kalor lebur 80 kalori per gram, tentukan kalor yang diperlukan pada proses tersebut. Tuliskan variabel yang diketahui. Untuk perubahan suhu yaitu suhu akhir dikurangi suhu awal. Suhu akhirnya 0 dan suhu awalnya minus 5. 0 dikurang minus 5, di sini minus ketemu minus, maka akan menjadi positif. 0 ditambah 5 menjadi 5 derajat Celcius. Perhatikan juga satuan pada variabel yang diketahui, di sini gram, di sini juga gram, maka tidak perlu dilakukan konversi satuan. Yang ditanyakan adalah kalor yang diperlukan dalam mengubah es menjadi zat cair atau disimbolkan Q. Berdasarkan grafik sebelumnya, maka digambarkan seperti ini. Pada soal yang ditanyakan adalah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah es menjadi cair. Sebelum menjadi cair, akan mengalami perubahan suhu. Besarnya kalor yang dibutuhkan disimbolkan dengan Q1. Jadi cari dulu Q1-nya. Q1 sama dengan MC dikali delta T. Substitusi nilai yang ada pada variabel diketahui, lakukan perhitungan maka akan diperoleh Q1 sama dengan 625 kalori. Ketika sudah mencair, maka kalor yang dibutuhkan untuk mencair yaitu disimbolkan Q2. Q2 sama dengan M dikali L. Substitusi nilai yang ada variabel diketahui, maka besarnya Q2 yaitu 20.000 kalori. Selanjutnya, kalor
yang ditanyakan kalor yang dibutuhkan pada proses tersebut. Di sini ada 2 proses, jadi untuk kalor totalnya yaitu Q1 ditambah Q2. Q1 ditambah Q2 itu sama dengan 20.625 kalori. Demikian untuk materi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.